mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-41. Tetapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku." Renungan hari ini berjudul Allah akan bertindak, ditulis oleh Leslie Koh. Sahabat ODB, Erin adalah seorang pekerja keras yang selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Namun setelah dituduh berbuat tidak jujur, Erin diminta untuk cuti sementara waktu selama penyelidikan berlangsung. Ia sebenarnya sempat terpikir untuk mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Tetapi kemudian ia dinasihati agar menunggu hasil penyelidikan. "Mengundurkan diri memberi kesan bahwa kamu memang bersalah," kata orang yang menasihatinya. Jadi Erin tetap bertahan, seraya berdoa agar Allah memberinya keadilan. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian ia dibebaskan dari segala tuduhan. Sahabat ODB, Yohanes Markus mungkin merasakan hal serupa ketika Paulus mendepaknya dari tim pelayanan mereka. Memang pemuda itu pernah meninggalkan mereka sebelumnya. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Namun mungkin Markus menyesalinya dan berharap kali ini ia bisa ikut serta. Dan dengan tindakan itu tentu ia merasa sudah diperlakukan secara tidak adil oleh Paulus. Hanya Barnabas yang masih percaya kepadanya. Bertahun-tahun kemudian Paulus berubah pikiran. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 berkata, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku." Yohanes Markus tentu merasa lega karena reputasinya dipulihkan. Saat kita diperlakukan tidak adil, kiranya kita mengingat bahwa Yesus memahami perasaan kita. Dia yang tidak berdosa pernah dianggap sebagai orang berdosa dan diperlakukan lebih buruk daripada seorang penjahat, padahal dia adalah anak Allah. Namun Yesus terus setia melakukan kehendak Bapanya karena ia tahu bahwa ia akan dibenarkan dan terbukti benar. Jika Anda dinilai atau diperlakukan dengan tidak adil, jangan menyerah. Allah mengetahuinya dan akan bertindak pada waktunya. Sahabat ODB, manakah janji Allah yang dapat Anda pegang saat Anda merasa diperlakukan secara tidak adil? Lalu bagaimana teladan Yesus menguatkan Anda? Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau saja yang tahu apa yang sedang kurasakan dan kualami. Berilah aku iman Tuhan, serta kesabaran untuk menanti dan percaya kepadamu karena Engkau Allah yang adil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Yesus.